Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 2 Samuel 19 ayat 26. 2 Samuel 19 ayat 26 berkata, jawabnya, ya Tuanku Raja, aku ditipu hambaku. Sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja. Sebab hambamu ini timpang. Saudaraku, pernahkah Anda mendengar sebuah pepatah yang mengatakan ditolong tapi malah mentung? Yang artinya kita sudah bantu dia, kita sudah menolong dia dari keadaannya yang mungkin biasa-biasa saja atau dalam keadaan susah sampai ia mengalami kelepasan. Tetapi imbalannya bukannya terima kasih, bukannya bersyukur, justru berbalik menyerang diri kita, bahkan merugikan kita. Bagaimana bila Anda mengalami hal itu? Tentu saja kita sangat terluka dan kita pasti akan sangat marah pada orang itu. Itulah yang dialami oleh artis Indonesia yang bernama Nirina Zubir yang beberapa waktu yang lalu dirugikan oleh pembantu rumah tangga ibunya hingga 17 miliar. Padahal pembantu rumah tangga yang bernama Riri Kasmita itu tadinya adalah anak buangan yang tidak diakui oleh keluarga dirinya, kemudian ditampung oleh ibu Nirina Zubir, diberikan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Tetapi kemudian justru Riri Kasmita ini melakukan penipuan dengan cara memalsukan surat-surat tanah milik ibunya. Akibat perbuatan ini, saudaraku, keluarga Nirina Zubir menelan kerugian hingga 17 miliar. Suatu angka yang tidak kecil tentunya. Saya kira siapapun juga orangnya yang mengalami masalah seperti yang dialami oleh Nirina ini pasti sangat kecewa, pasti sangat marah. Terlebih yang melakukan itu adalah orang yang pernah ditolongnya. Nah, pepatah ditolong malah mentung itu tampaknya cocok untuk menggambarkan diri Riri Kasmita. Ini adalah orang yang sungguh tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih, dan hatinya penuh dengan kejahatan. Tentu saja kita perlu mengutuk perbuatan orang-orang yang demikian, yang begitu tega dan sampai hati merugikan orang yang pernah menolongnya. Nah, saudaraku, di dalam Alkitab ternyata ada juga kisah yang mirip dengan kisahnya Riri Kasmita itu. Adalah seorang yang bernama Ziba. Ziba ini adalah hamba dari Mephiboset yang adalah keturunan Raja Saul. Karena Mephiboset memiliki masalah dengan kakinya, sehingga ia tidak bisa leluasa pergi ke sana kemari dan harus dibantu oleh hambanya yang bernama Ziba. Nah, pada waktu Daud melarikan diri, Mephiboset ingin menyambut Raja Daud dan memberikan tumpangan dan meminta kepada hambanya, yaitu Ziba, untuk mempersiapkan keledai untuk menyambut Raja Daud. Alih-alih mempersiapkan keledai untuk sang tuan, Ziba justru memakainya sendiri untuk menyongsong Raja Daud dan menyampaikan berita ini itu seolah-olah Mephiboset tidak bersedia menyambut Raja Daud. Akibat bualan daripada Ziba itu, Daud akhirnya termakan juga dan kemudian memberikan harta daripada Mephiboset kepada Ziba.
Dan akibat dari tindakan daripada Ziba ini, saudaraku, kemudian Mephiboset kehilangan seluruh harta bendanya, karena kemudian diambil alih oleh Ziba untuk menjadi kepunyaannya pribadi. Saudaraku, tindakan Ziba ini tentu adalah tindakan yang kurang ajar. Bagaimana seorang hamba yang diberikan tempat yang layak, dipercaya, tetapi justru kemudian mengkhianati sang tuan. Membaca kisah tersebut di atas, saudaraku, wajar saja bila kita menjadi marah, kita menjadi emosi, karena kita melihat bahwa tindakan orang-orang ini adalah tindakan biadab, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu diri, dan lain sebagainya. Tetapi bila kita jujur, saudaraku, bukankah kita juga seringkali melakukan hal yang sama? Berapa kali ketika kita ada dalam kesusahan, kita datang kepada seseorang yang kita anggap bisa membantu, bisa menolong, tetapi setelah orang itu membantu kita, menolong kita, bukannya rasa syukur, terima kasih, dan lain sebagainya, tetapi justru kita melupakan begitu saja, bahkan di belakang kita menjelek-jelekannya. Waktu hidup kita susah, waktu kita tidak ada uang, waktu kita ada dalam pergumulan, kita ditolong oleh seseorang yang baik hati dengan memberikan pinjaman dan solusi-solusi yang baik buat kita. Tetapi setelah masalah kita selesai, saudara-saudara, kita seringkali tidak bertanggung jawab. Boro-boro kita mengembalikan pinjaman yang telah diberikan kepada kita justru menghindar dari orang itu, bahkan kita pura-pura tidak ada masalah sama sekali. Padahal, saudaraku, orang yang memberikan pinjaman kepada kita itu belum tentu adalah orang yang kelebihan uang. Bisa jadi dia adalah orang yang memang pas-pasan, tetapi karena ingin membantu kita, maka ia kemudian memberikan uangnya, merelakannya untuk dipakai oleh kita terlebih dahulu. Tetapi celakanya, saudara, kita tidak bertanggung jawab dan kita tidak melihat kebaikan hatinya. Kita hanya memikirkan finansialnya, kita hanya memikirkan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa keluar dari masalah kita. Kita tidak memikirkan bahwa orang itu juga sedang bergumul dengan hidupnya. Bukankah dengan melakukan hal yang demikian, kita mirip Ziba di atas, mirip Riri Kasmita di atas? Belum lagi perbuatan-perbuatan yang lain, yang intinya ketika kita ditolong, bukannya kita bersyukur, berterima kasih, justru kita merugikan orang yang menolong kita tersebut. Nah, saudaraku, bila hal itu terjadi, maka saya mau katakan kita harus sungguh-sungguh bertobat, sebab tindakan semacam ini adalah kejahatan di mata Tuhan. Mari kita berbalik dari perbuatan yang jahat itu dan memperbaiki diri sedemikian rupa. Karena bagaimanapun, apa yang kita tabur itu, itulah yang akan kita tuai. Karena itu, saudaraku, jadilah anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan, serta menjadi saksi yang baik supaya olehnya nama Tuhan kita dipermuliakan dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Hamba berdoa untuk setiap kami yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan, sedang ada dalam situasi yang sulit. Kiranya Tuhan menolong mereka. Dan apabila mereka telah menerima pertolongan dari orang-orang yang telah Tuhan tetapkan bagi mereka, ajar mereka untuk bersyukur, ajar mereka untuk berterima kasih, dan ajar mereka untuk bertanggung jawab terhadap hidup mereka, sehingga mereka menjadi saksi Tuhan dan hidup di dalam berkat-berkat yang maksimal. Kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan sulit
Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi kan bagiku kini tangan Tuhan terpegang. Aku takkan hari esok mungkin langit tak gelap, tapi cahaya penuh kasih tetap melindungiku. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai